Ayo, masih di Dulbar Ngulik, ngilik-ngilik gaya asik. Oke, untuk sampah, pembahasan sampah memang nggak ada habisnya ya. Masih belum ada solusi yang tepat. Itu menurut saya. Untuk kali ini kita coba bahas sampah dengan Dewan Pakar, Tim Percepatan Pelayanan Publik Pemerintahan Kota Bekasi. Penasaran, pengen tahu? Kulik! Oke, kita sudah bersama dengan Pak Yunus Triyonggo, Dewan Pakar TP3 Kota Bekasi. Salam sehat, Pak. Salam sehat, Mas Begi. Salam sehat, alhamdulillah. Ini kita sekarang berada di Maharani Sport Club yang ada di Mustika Jaya nih, Pak. Ini kalau berenang di sini kita ngobrol di sini nggak nyebur kan, Pak? Enggak ya. Tapi keindahan air ini keren. Buat kita harusnya ya bersih dari sampah ya. Kalau kali seperti ini kan sungai-sungai, waduh. Oke, kita lanjut langsung to the point nih, Pak. Kita dengar kemarin ada pembentukan konsorsium. Nah, itu mengenai sampah pastinya, Pak ya. Ya. Untuk masalah sampah di Kota Bekasi dari hulu sampai hilir itu, Pak, itu kan belum pernah ada solusi yang tepatnya gitu, Pak ya. Ya. Ada lagi masalahnya. Sebetulnya masalah sampah di Kota Bekasi seperti apa sih, Pak? Ya. Yang Bapak ketahui gitu, Pak. Jadi gini, Pak Snugi. Ya. Di Kota Bekasi ini setiap hari itu terkumpul 1.800 ton sampah Per hari. per hari, ya. Dan itu separohnya kira-kira dikirim ke TPA Sumur Batu. Memang di Kota Bekasi ada 2 TPA kan ya, Siap. Sumur Batu dan Bantar Gebang. Bantar Gebang. Tapi yang Bantar Gebang kan sudah dikelola ya oleh Pemprov DKI Jaya kan ya. Siap. Yang itu juga setiap hari disuplai dengan sekitar 7.800 ton ya, sampah setiap hari. 7.800 ton. Yes. Nah, sekarang kita kembali ke Kota Bekasi. Ya, siap. 1.800 ton sampah setiap hari dihasilkan dari rumah-rumah, kantor-kantor, Ya, restoran ya, di ya. seluruh Kota Bekasi. Ya. Dan separohnya itu dikirim ke TPA Sumber Batu. Bagaimana dengan separuh yang lainnya? Ada yang dikelola oleh bank sampah ya di setiap lokasi. Siap. Tapi ada juga yang kemudian dibuang ke sungai. Yang itulah menjadikan pencemaran sungai, Ya. penyebab banjir dan sebagainya. Ya. Nah, oleh karena itu pengelolaan penanganan sampah di Kota Bekasi harus dicarikan solusinya yang sustainable, cara yang melibatkan semua stakeholders. Nah, itulah yang nantinya kita akan coba bahas. Perlunya dibentuk suatu konsorsium penanganan sampah di Kota Bekasi. Oh, luar biasa. Nah, kalau untuk bicara penanganan sampah di Kota Bekasi saat ini sudah benar belum gitu, Pak? Sebetulnya Dinas LH Ya. dan warga masyarakat di Kota Bekasi itu sudah berusaha maksimal. Siap. Saya lihat di beberapa RW itu sudah punya bank sampah. Ya. Bahkan dari 1076 RW di Kota Bekasi, sekitar 300 mereka sudah mencoba membangun bank sampah. Bank sampah itu apa sih? Bank sampah adalah pengelolaan mandiri di tingkat RW atau lingkungan kecil ya, yang mereka memilah sampah, kemudian mengumpulkan yang organik menjadi pakan maggot dan sebagainya, atau diproses menjadi kompos dan sebagainya. Kompos, ya. Yang anorganik dikumpulkan, kemudian di recycle. Dan ini sudah banyak di Kota Bekasi bekerja sama dengan beberapa namanya off-taker yang ngambil itu, seperti botol air mineral, itu kan dikumpulkan, diproses menjadi apa? Menjadi fiber. Jadi fiber itu dibikin tas, sepatu dan sebagainya. Siap. Sehingga tidak ada sampah-sampah yang anorganik itu yang mencemari lingkungan kita. Nah, tapi itu semua tentunya yang saya amatin, ada bank sampah yang sudah maju, ada bank sampah yang di tengah-tengah, ada yang ketinggalan. Bahkan ada RW-RW yang belum ada bank sampahnya ya. Nah, Pemkot Kota Bekasi pasti dengan PTD-nya mengelola pengambilan sampah di lingkungan warga itu sudah cukup bagus. Kemudian diangkut ke Sumur Batu tersebut. Tetapi dengan volume yang besar dan setiap hari bertambah terus, maka diperlukan pemikiran gimana cara menangani sampah ini secara integrated. Semua pentahelix itu terlibat dalam. Kira-kira gitu ini. Tadi per hari berapa, Pak, Kota Bekasi? 1.800 ton. 1.800 ton. Kalau
untuk sampah, jenis sampah itu apakah sudah ada multidimensi, Pak? Ya. Jadi Mas Nugi, selama ini mindset kita kalau melihat sampah nih. Siap. Coba kita di rumah nih ada sampah nih. Iya, iya. Mindset kita adalah cepat-cepat dibuang, ya kan? Ngotorin rumah kita Betul, nih. betul. Padahal sampah itu sebetulnya ada sumber daya. Makanya dimensi yang multi atau multi dimension dari sampah itu macam-macam. Satu, betul, sampah harus dibuang. Tapi jangan lupa, sampah juga bisa menjadi sumber daya. Sumber daya. Kalau mindset kita melihat sampah sebagai sumber daya, berarti dia bisa kita kelola untuk menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi, lebih baik, ya kan? Dimensi berikutnya adalah edukasi. Melalui sampah kita bisa memberikan edukasi pada anak kita. SD, SMP di Kota Bekasi sudah pernah kita berikan pelatihan guru-gurunya mengenai environment. Dan sekarang ada 20 SD SMP yang sudah kita berikan Dropbox, yang itu sebagai bahan atau infrastruktur atau alat untuk mengedukasi para siswa-siswinya itu untuk mengolah sampah dari rumahnya. Jadi sampah-sampahan organik mungkin ya? Iya, itu dipilah dan sebagainya. Dipilah ya. Dan itu kalau dimasukkan Dropbox, itu nanti bisa diambil oleh off-taker tadi, dan nilainya lumayan loh, antara 3 sampai 6 ribu per kilo. Per kilonya? Iya, lumayan ya. Nah, dimensi yang keempat adalah dimensi behavior. Bagaimana sampah itu bisa digunakan sebagai alat untuk membentuk behavior, attitude, ya sikap kita ini dalam melihat lingkungan kita seperti apa. Jadi kebiasaan ya, kebiasaan baik. Kebiasaan, ya. Jadi itu dimensi yang keempat. Dimensi yang kelima adalah dimensi ekonomis. Nah, ini yang dimensi-dimensi inilah yang sebetulnya menarik buat kita untuk kita explore. Iya. Sehingga masyarakat Kota Bekasi itu bisa kita berikan pembekalan dan edukasi ini, sehingga melihat sampah itu tidak kemudian wadah harus cepat-cepat dibuang, tapi dia melihatnya multidimensi. Duit nih. Ada nilai ekonomisnya. Melihat sampah duit nih. Iya. Gampangnya begitu. Iya ya, simpelnya lah ya. Simpelnya. Beberapa waktu lalu ada acara simposium tuh di Kota Bekasi, gimana tuh Pak? Ya, jadi tanggal 8 Desember yang lalu Pak PJ Wali Kota hadir dalam simposium inovasi pengelolaan sampah di Kota Bekasi. Kita adakan di Gedung B lantai 3 Kampus Tiami, Jalan Kartini, Kota Bekasi. Hadir di sana ada perwakilan dari akademisi, penggiat lingkungan, dari Kementerian LH, dari perwakilan Bank Sampah, dan semua pihak yang punya atensi ya terhadap penanganan sampah ini. Dan di situ kita berdiskusi selama 1 hari penuh, selama hari Jumat itu. Di pagi hari kita mengenal ada beberapa analis ya, ada Profesor Arif dari IPB, ada Ketua ADUPI, Ketua Asopsi, dan juga dari pemerintah Dinas LH Kota Bekasi. Mereka berdiskusi dan dimoderatori oleh Dr. Reza, beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Unkris, dan pada siangnya itu diadakan fokus group discussion, sehingga dihasilkan beberapa inisiatif strategis untuk mengelola persampahan di Kota Bekasi ini jauh lebih terintegrasi. Dan inilah Mas Nugi, cikal bakal nanti kita akan bentuk konsorsium di Kota Bekasi ini supaya penanganan sampah ini bisa lebih berkelanjutan dan terintegrasi. Siap. Nah, kalau kembali ke penanganan sampah nih, penyelesaiannya yang holistik itu yang seperti apa ya Pak? Nah, itulah nanti yang akan dijawab dengan konsorsium. Mas Sugi bisa bayangkan ini ada satu tim yang berisikan para ahli, dan mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, dari Pentahelix. Pentahelix itu dari mana? Dari pemerintah, akademisi, dari swasta, dari komunitas, dan dari unsur media. Masuk di situ membicarakan mengenai permasalahan Kota Bekasi. Nah, kita nanti akan bikin skenario planning 3 tahun ke depan. Kita mau ngapain nih? Roadmap-nya mau ngapain? Dari situ akan bagi-bagi, kita penggal-penggal menjadi proyek-proyek kecil, sehingga konsorsium ini akan pick up, mengambil itu, dan konsorsium ini akan dikoordinir oleh satu orang koordinator yang akan berganti 6 bulan sekali. Untuk koordinatornya? Koordinator itu hanya mengkoordinir pertemuan-pertemuan itu saja. Dan selama 6 bulan itu satu koordinator ini dia ditargetkan 2-3 proyek-proyek kecil yang itu akan bergerak terus. Karena 6 bulan berikutnya dia akan diganti sama anggota yang lain dan terus muter.
Tapi kita melihat yang grand skenario 3 tahun tadi. Moga-moga dengan cara seperti itu maka semua stakeholders akan kita libatkan untuk penanganan sampah ini. Anda bisa bayangkan bagaimana mengedukasi masyarakat Kota Bekasi yang ada 1076 RW itu. Kalau kita nggak kerjakan bersama-sama, mana mungkin Pemkot Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup juga menurut saya akan kewalahan kalau kita nggak bantu. Nah, salah satu produk unggulan nanti Mas Nugi yang kita akan tawarkan adalah pemetaan potensi sampah digital se-Kota Bekasi. Pemetaan sampah digital. Ya, jadi Mas Nugi bayangkan, saya bisa menawarkan ke Mas Nugi nih dengan handphone saya buka. Mas Nugi ini ada 1076 RW. Terus ini ada potensi-potensi sampah di setiap RW. Kalau Mas Nugi sebagai private sector, tentunya kan pengen dia melakukan green investment. Kan perusahaan juga dituntut untuk bagaimana memiliki portofolio untuk ikut dalam program ESG, Environment Social Governance kan. Ikut berperan juga lah ya. Jadi kalau Mas Nugi klik sebagai profesor, Anda bisa milih, oh di situ dibutuhkan green investment sekian misalkan selama setahun ke depan. Anda bisa menjadi bapak asuh dari RW ini. Di situ akan dilakukan edukasi, pembentukan bank sampah, kemudian melakukan praktek bank sampah sampai bank sampah ini menghasilkan financing sendiri. Dan itu semua di bawah Pentahelix atau Pentahelix ya, akan dikomando oleh konsorsium ini. Siap. Dan itulah yang akan kita lakukan terus-menerus. Jadi kecil tapi kita berlanjut terus. Ya tentunya dari hulu sampai hilir. Kalau di hilir pasti kita akan bicara mengenai teknologi pengolahan sampah di TPA. Nah itu nanti pasti dari Pemkot Kota Bekasi juga akan, karena masuk dalam konsorsium ada pemikiran-pemikiran siapa investor yang akan datang dan sebagainya. Jadi Anda bayangkan suatu ketika 3 tahun yang akan datang Kota Bekasi insya Allah akan jadi kota percontohan penanganan sampah level kabupaten dan kota se-Indonesia. Itu tujuan utamanya. Mantap ya, luar biasa. Ya mudah-mudahan dengan program-program ini ya sampah bisa teratasi gitu Pak ya. Minimal berkurang. Dan Bantar Gebang itu karena kan longsornya Bantar Gebang kan berapa kali tuh Pak? Terjadi kan? Sempat ada apa itu kalau nggak salah? Kebakaran, ada kebakaran juga. Itu kan karena kandungan di bawahnya sampah itu katanya kan mengandung gas juga gitu kan. Nah itu bahaya juga itu. Oke, terima kasih banyak Pak Yunus atas informasinya. Semoga TP3 dan tim-tim lainnya bisa mengerjakan sesuai tupoksi masing-masing ya. Dan ngasih ilmu juga ke masyarakat juga gitu Pak. Ilmunya diberikan. Ini kerja bareng, jadi tentunya ini butuh koordinasi dan kolaborasi dari semua pihak di Kota Bekasi, masyarakat luas, komunitas, penggerak lingkungan, dinas, private sector, semua orang ya harus tergerak untuk ini karena sampah ini sudah di titik genting menurut saya. Karena kapasitas Sumber Batu dan Bantar Gebang kan sudah mendekati limit. Ya. Kalau ini kita biarkan 3 tahun 2 tahun lagi, menurut saya ini akan jadi masalah besar di depan kita. Jadi kita harus selesaikan sekarang, kita kurangi pasukannya, kita educate masyarakat kita untuk memilah sampah, mengurangi ya, dari hulunya dikurangi, di hilirnya kalau masih ada pakai teknologi. Semoga itu bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Oke. Terima kasih Dulbar Ngulik sampai di sini untuk ngulik tentang sampah. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa diterapin juga di rumah nanti Pak ya. Benar. Nugi pamit. Aye.